Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang hebat hari ini? Semoga sehat selalu, terhindar dari penyakit COVID-19. Sebelum belajar, anak-anak ibu ingatkan untuk selalu berdoa ya sebelum belajar. Dan setelah berdoa, nyanyikan lagu Indonesia Raya supaya anak-anak menanamkan diri jiwa nasionalisme, cinta tanah air. Nah, kali ini kita sudah masuk di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari muatan IPA, energi alternatif, pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu, yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Nah, contohnya energi alternatif yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan juga panas bumi. Nah, berikut sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah, contohnya seperti pada gambar. Di situ panas matahari menyinari panel-panel listrik ya. Jadi matahari juga digunakan sebagai sumber energi tenaga surya atau PLTS, atau juga biasanya di sini itu dimanfaatkan untuk mobil listrik, untuk mengisi daya mobil listrik ya. Selanjutnya, nah di sini yang Ibu jelaskan tadi, contoh pemanfaatan dari energi alternatif salah satunya sinar matahari digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya, contohnya arus air. Arus air di sungai itu biasanya dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Angin. Nah, angin juga dimanfaatkan untuk memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, ya disingkat menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Yang keempat, kotoran hewan. Nah, kotoran hewan bisa diolah menjadi gas metana. Nah, gas metana ini digunakan sebagai bahan bakar. Di beberapa wilayah ada yang memanfaatkan sumber daya kotoran hewan tersebut menjadi gas ya, bisa disalurkan ke rumah-rumah untuk menjadi alat pengganti tabung gas untuk disalurkan ke kompor. Selanjutnya, panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam ya. Energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kelebihan dari energi alternatif diantaranya dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. 2. Beberapa sumber energi alternatif memiliki energi yang besar. Apa itu? Ya, energi
Yang paling besar adalah matahari ya. Yang ketiga ramah lingkungan. Jadi energi alternatif ramah lingkungan. Jadi tidak merusak lingkungan kita. Kekurangannya apa? Kekurangan dari sumber energi alternatif yaitu membutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Misalnya pembuatan pembangkit listrik tenaga air, harus membuat bendungannya dulu, harus ada alat-alat yang besar untuk PLTA tersebut. Selanjutnya, jumlah energi alternatif juga dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Nah, tugasnya mana? Selanjutnya, yaitu energi alternatif ramah lingkungan. Nah, di sini tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Nah, kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, seperti pada tugas kemarin, anak-anak sudah mencari tahu tentang bagaimana cara membuat baterai alami dari kentang ya. Nah, kentang juga bisa dimanfaatkan sebagai baterai. Nah, di sini Ibu beri contoh lain mengenai energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, yang seperti Ibu jelaskan tadi, kotoran ternak bisa dirubah menjadi gas metana. Nah, prosesnya seperti ini. Dari kotoran ternak itu diendapkan di bawah, dibusukan. Jadi pembusukan kotoran itu menghasilkan gas metana. Nah, dari gas metana itu bisa digunakan untuk pembakaran. Nah, disalurkan ke rumah-rumah uapnya untuk memasak, atau bisa juga untuk memutar turbin menjadi pembangkit listrik. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, ini contoh baterai alami dari kentang. Nah, kemarin anak-anak sudah mencari tahu tentang bagaimana cara membuat baterai alami dari kentang ya. Di situ dibutuhkan kentang, lempengan sem, lempengan tembaga, kabelnya, penjepit buaya, dan lampu LED. Setelah disalurkan energi elektrolit yang dari kentang, maka lampu LED tersebut bisa menyala. Nah, selanjutnya untuk tugas muatan IPA, silakan anak-anak kerjakan soal berikut. Soal 1 sampai 5. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Nah, setelah belajar anak-anak jangan lupa untuk berdoa kembali dan bisa memilih salah satu lagu daerah untuk dinyanyikan. Tujuannya anak-anak bisa untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Dan jangan lupa berterima kasih ya kepada wali kalian yang sudah menemani kalian belajar di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.